Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangat Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, malam hari ini edisi 27 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di malam di malam hari ini. Baik sahabat saudara, kita oleh jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, malam hari ini kembali di Inspirasi Malam kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Hadis Jaminan Surga. Kita dengarkan, tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak ibu hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi insya-Allah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai subuh ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehat badan, sehat pikiran, umur panjang, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ada nikmat istiqamah dan iman dan Islam dalam hati kita sehingga kita dapat meringankan langkah, menghayunkan tangan datang ke rumah Allah. Tak ada kata yang paling indah diucapkan oleh seorang muslim selain ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat ini sampailah akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dalam bentuk lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyrah, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan, kesilapan, dosa, wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji Rasulullah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling kita harapkan adalah syafaat uzma, syafaat besar pada hari kiamat nanti. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap subuh Sabtu kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji pada subuh kali ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi setiap hadis ini mesti jelas dalam kitab apa. Kalau dalam Sahih Bukhari, maka kita tengok dalam terjemah HR Bukhari, maksudnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang kita kaji subuh ini dalam terjemahnya HR Ahmad bin Hanbal, maksudnya hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Karena dalam Islam ini tak ada katanya menurut si anu, tak ada, mesti jelas. Dapatnya dari mana? Kalau ini dalam ayat Al-Quran, surat apa, ayat berapa? Kalau ini pendapat ulama dari mazhab mana, kalangan apa, dalam kitab apa, semuanya mesti detail, mesti rinci. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kebenaran yang datang dalam agama Islam. Kalau dia hadis dalam kitab apa, maka ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad salah satu dari 9 kitab yang dikenal dengan Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis terpercaya dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita urut dari awal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah, kemudian ditambah 3 lagi
Muwatta Imam Malik, Sunan atau Musnad Ad-Darimi, yang terakhir Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau salah seorang imam mazhab yang empat, yang kita kenal dengan Imam Hambali, tapi lebih selalu kita kenal dengan Imam Hambali. Nama asli beliau Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit. Sahabat Nabi terbagi dua. Yang datang dari Makkah disebut Muhajirin, yang tinggal di Madinah disebut Ansar. Ansar ini terbagi dua lagi. Satu namanya suku Aus, satu lagi namanya suku Khazraj. Dua suku ini berperang sepanjang tahun, berperang gara-gara sempadan tanah perbatasan, berperang gara-gara pernikahan, berperang gara-gara pembunuhan, berperang. Ketika datang Islam, itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, hai orang-orang Ansar, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kamu bermusuhan, berperang. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah pertautkan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Bukan bersaudara karena suku, mereka berbeda suku, banyak suku, ada Aus, ada Khazraj, tapi mereka dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita pun termasuk seperti yang dipersaudarakan Allah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau berasal dari suku Khazraj, maka di ujung namanya disebut Ubadah ibnu Samit al-Khazraji, artinya berasal dari suku Khazraj. Beliau termasuk beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam bukan setelah Nabi sampai ke Madinah. Justru mereka termasuk orang yang datang dari Madinah ke Makkah melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun terakhir menjelang Nabi hijrah, yang mengikuti bai'at. Beliau ikut bai'at Aqabah al-Ula al-Thaniyah. Inilah sahabat Ubadah bin Samit. Bisa kita bayangkan, ketika dalam tekanan, ketika umat Islam lemah, beliau bukan hanya menunggu Nabi di Madinah, tapi ikut menyambut Nabi, bahkan datang melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan berbaiat kepada Nabi, yang dikenal dengan baiat Al-Aqabah. Inilah sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Jadi ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, beliau sudah tahu, sudah siap sedia, dan memang menantikan kedatangan Nabi SAW. Ketika Nabi pindah ke Madinah, maka beliau pun membantu Nabi, termasuk golongan Ansar, dan hidup berinteraksi sosial dengan Nabi sampailah akhir hayat beliau. Kemudian pada pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ini sahabat Nabi mulai berpisah tempat, macam-macam diutus karena terjadi pelebaran kekuasaan yang disebut dengan futuhat, pembebasan. Banyak negeri-negeri yang berada dalam kekuasaan Romawi, dalam kekuasaan non-Muslim, ini dibebaskan, termasuk Mesir. Ketika itu Mesir diutus seorang sahabat bernama Amr bin As yang membebaskan Mesir. Dan Ubadah ibn Samit dikirim oleh Umar ibn al-Khattab ke negeri Syam untuk menjadi qadiyan wa mualliman, menjadi qadi, hakim, memutuskan perkara-perkara, dan mualliman, menjadi muallim, mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada penduduk negeri Syam. Beliau tinggal di sebuah kota bernama Hims, kemudian pindah ke Palestina dan meninggal. Ada dua riwayat, satu menyebut beliau meninggal di Baitul Maqdis, satu menyebut meninggal di Ramallah. Kedua tempat ini di Palestina. Ubadah ibn Samit radhiyallahu an meninggal pada tahun 34 Hijrah, berumur 72 tahun. Sahabat Nabi Ubadah ibn Samit berasal dari golongan Al-Khazraj Al-Ansari radhiyallahu an. Beliaulah yang meriwayatkan hadis pada yang akan kita kaji subuh ini insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ubadah bin Samit langsung mendengar ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Itmanu li sittan minkum atman lakumul jannah." Itmanu li sittan minkum atman lakumul jannah. Kalau kamu sanggup menjamin 6 perkara ini, jamin untukku 6 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itmanu diambil dari kata dhaman. Dhaman artinya jaminan. Kalau di Mesir menyewa rumah, maka mesti diberi dhaman.
jaminan, uang jaminan. Nanti kalau ada rusak, ada macam-macam, ini yang akan dijadikan pengganti jamin. Nabi menggunakan kata itman, jamin. Itmanu li sittan minkum atman lakumul jannah. Itmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah. Kalau kamu sanggup, buatlah jaminan yang 6 ini. Kalau kamu sanggup melakukan yang 6 ini, atman lakumul jannah, maka aku jamin kamu masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu hebatnya surga yang luasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Tuhan kamu, wa jannatin, dan surga Allah, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kenikmatan di dalamnya? La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Nikmatnya yang ada di dalam surga, la maqtu'atin, tak akan pernah putus, wala mamnu'ah, dan tak akan ada yang pernah dilarang untuk menikmatinya. Luasnya seluas langit dan bumi, kenikmatannya tak pernah putus dan tak pernah berakhir. Lalu orang yang masuk ke dalamnya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Lalu syaratnya hanya 6 saja. Kalau kita bandingkan dengan kenikmatan duniawi, untuk duduk di kursi legislatif yang 5 tahun saja banyak sekali syaratnya, banyak sekali tes itu, tes ini. Mau jadi gubernur Bank Indonesia, banyak sekali syaratnya. Ada fit and proper test, ada tes itu dan ini. Kalau ditelusuri, oh lebih dari 6. Ini Nabi menjamin, bukan pula jaminannya dari manusia, tapi jaminan dari manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Itmanu li min sittan min anfusikum atman lakumul jannah. Kalau kamu sanggup menjamin yang 6 perkara ini, maka aku jamin kamu masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja kiranya yang 6 itu, apakah sudah kita laksanakan? Kalau kita ukur, kita urut dari 1 sampai 6, ternyata kita sudah, maka sesungguhnya kita sudah masuk dalam jaminan, sudah dilaksanakan. Jadi kalau setelah mendengar hadis ini, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi kita merasa santai, enjoy, tersenyum. Kenapa? Karena mengapa tersenyum, Pak, Bu? Saya sudah masuk dalam garansi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk dalam jaminan Rasulullah, berarti layak untuk masuk surga. Bisa jadi kemungkinannya lain daripada itu. Kenapa? Karena berarti kita belum melaksanakannya, atau setengah-setengah daripada itu. Ini untuk alat pengukur apakah kita sudah dapat jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalau kamu sanggup lakukan yang 6 ini, atman lakumul jannah, aku jamin kamu masuk surga. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatstum. Usduqu diambil dari kata sadaq. Selalu kita sebut sadaqallahul azim, maha benar Allah. Usduqu idza haddatstum, benar, sadaq, jujur, sesuai ucapan. Idza haddatstum, kalau berkata-kata, kalau bercerita. Oh, ringan sekali nampaknya, kelihatannya, kedengarannya ringan. Sesuatu yang tak aneh, sering kita dengar, selalu kita sebut. Tapi kalau diterapkan dalam kehidupan, inilah yang berat, menjaga menggunakan lidah. Kata Nabi SAW, kalau kamu sanggup menjamin lidah kamu, atman lakumul jannah, aku jamin kamu masuk surga. Ada 6. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Kalau kamu berbicara, benarlah ucapan ketika mengucapkan kata-kata. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pepatah Arab disebutkan, kata-kata itu aslinya tidak di lidah. Lalu fungsi lidah, lidah hanya menyampaikan apa yang ingin diucapkan. Apa kata pepatah Arab? Innal kalama la fil fuadi. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat itu pada awalnya, pada asalnya, letaknya bukan di lidah. Di mana letaknya? La fil fuadi. Fuad, fuad artinya hati. Kalimat itu letaknya dalam hati. Lalu di mana fungsi lidah? Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Allah ciptakan lisan, lidah untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Oleh sebab itu, sesungguhnya lidah diciptakan Allah untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Tapi yang namanya manusia, kadang tak sesuai apa yang di dalam, apa yang di luar. Apa yang di luar, apa yang di dalam, tak sejalan.
atau apa yang diucapkan lidah tak sesuai dengan perbuatan. Oleh sebab itu, janji yang pertama kata Nabi SAW, kalau kamu mau dapat jaminan masuk surga, maka kamu jamin lidah kamu. Kalau itu dapat dilakukan, berarti satu bagian dari 6 yang disebutkan Nabi SAW sudah dilaksanakan. Lidah, makhluk Allah yang amat sangat menakjubkan. Mengapa disebutkan makhluk Allah yang menakjubkan? Dengan lidah orang selangkah menuju surga. Amal-amalan subuh ini kalau kita laksanakan semuanya lewat lidah. Tadi kita mendengar seruan azan, pekerjaan lidah. Tadi kita dengar bacaan imam, pekerjaan lidah. Tadi pula kita melaksanakan rukun dalam salat, membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah salat orang yang tak membaca Al-Fatihah. Itu pun pekerjaan lidah. Zikir kita dari mulai berangkat dari rumah tadi sampai ke sini, masuk ke masjid, kita langkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Pekerjaan lidah. Bahkan yang saya lakukan sekarang menyampaikan hadis Nabi SAW, pekerjaan lidah. Begitu mulianya lidah. Tapi di sisi lain, karena lidah juga orang masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam surat Al-Hujurat apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah di antara kamu yang mau memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, tentulah kamu tak mau. Bagaimana mungkin orang memakan bangkai saudaranya, sedangkan bangkai binatang saja menjijikkan, apalagi bangkai manusia. Tapi ternyata ada orang yang memakan bangkai sesama manusia. Kapan itu? Ketika dia melakukan pekerjaan lidah. Apa itu? Ghibah. Masuk dalam kategori azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi SAW lewat di suatu makam, lalu Nabi cabut pelupa korma, lalu Nabi belah menjadi 2, lalu kemudian Nabi tancapkan. Lalu apa kata Nabi? Innahuma la yu'azzabani. 2 makam ini diazab, wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Lalu kenapa diazab? Salah satu yang diazab itu adalah karena dosa lidah. Apa yang dia lakukan? Namamun yamshi bin namimah. Namimah artinya membawa-bawa cakap. Si A berbicara tentang si B, didengar oleh si C. Lalu si C menceritakan cakap si A ke si B. Akhirnya si B dan si A berantem gara-gara si C menyampaikan. Dia tidak membicarakan aib orang lain, tapi dia sedang menyampaikan ucapan si A kepada si B yang semestinya tidak didengar oleh si B. Apa pekerjaan ini? Pekerjaan lidah. Begitu menakjubkan lidah. Satu sisi dia menjadi amal yang paling utama, tapi di sisi lain dia menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kalau kamu bisa jamin 6 perkara ini, aku jamin kamu masuk surga. Yang pertama kata Nabi SAW adalah usduqul idza haddatstum. Kalau kamu bercerita, maka kamu berbicara dengan yang benar, sadaq. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, maka kita tengoklah orang-orang yang menggunakan lidah, bahkan mungkin menjadi perenungan buat kita sendiri bagaimana menggunakan lidah tak pada tempatnya. Tak mesti dicakapkan, dibicarakan, tapi kita pakai juga. Penggunaan lidah hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, jelas-jelas haram. Yang kedua, jelas-jelas halal. Yang pertengahan daripada itu adalah bisa halal, bisa haram, bahkan mungkin cenderung kepada syubhat. Orang Islam diperintahkan untuk menghindari syubhat. Makanya dalam Islam diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan khairan, yang baik-baik. Kalau mau bicara, maka ucapkan yang baik-baik. Kalau tak sanggup mengucapkan yang baik, falyasmut, atau diam. 2 saja. Kalau bicara, bicaranya baik. Tak sanggup ucapkan yang baik, diam. Mau bicara juga, maka kita diajarkan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, zikir. Setiap ucapan zikir. Sampai-sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ma yalfizu min qaulin. Setiap kata yang keluar dari mulut anak Adam, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada malaikat yang mencatat, mengawasi, melihat, mengontrol dan lain sebagainya. Untuk apa dinyatakan Allah ini? Supaya kita senantiasa menjaga lidah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pembicaraan itu diawali, diakhiri, disusun dengan sedemikian rupa, insyaallah jelas kapan selesainya.
Contohnya subuh ini kita akan bahas 6 perkara kalau dijamin oleh seorang mampu dia laksanakan, insya-Allah Allah jamin, insya-Allah Allah jamin masuk surga lewat lisan Nabi SAW. Jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti 6 selesai. Tapi ada pembicaraan yang tak tentu ujung pangkalnya, ngalor ngidul, tak jelas judulnya apa, tak jelas sanadnya dari mana, cerita-cerita tak bersanad. Ini tak ada ujung pangkalnya. Awalnya tak tahu kapan, ujungnya tak tahu kapan. Bisa lewat waktu banyak sedemikian rupa, tak tahu entah kemana. Ketika orang beriman sampai kepada tingkat ini, dia mulai dalam hatinya bertanya-tanya, ini apakah begini saja atau ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai orang mukmin beriman, maka kita meyakini bahwa semua ucapan kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sudah yakini itu, maka yang perlu ditekankan untuk yang pertama ini, bahwa ucapan tak hanya sekedar dipertanggungjawabkan, tapi perbuatan lidah menjadi jaminan seseorang apakah dia mendapatkan dhaman, jaminan dari Nabi SAW masuk ke dalam surga Allah atau tidak. Oleh sebab itu, ketika kita mulai terpancing untuk membicarakan yang tak semestinya untuk diucapkan, atau saat tertentu kita merasa untuk mengatakan sesuatu yang menurut Allah tak perlu kita katakan, menurut Allah dan Rasul tak perlu kita ucapkan, maka dalam hati kita, apakah ucapan saya ini membuat saya masuk dalam jaminan Nabi, atau justru saya keluar dari orang-orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatstum, benar ketika kamu mengucapkan sesuatu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum. Yang pertama perbuatan lidah, yang kedua bukan lidah tapi umum, seluruh badan anggota tubuh. Wa aufu idza wa'adtum, wa aufu, tunaikanlah, laksanakanlah, idza wa'adtum, kalau kamu berjanji. Janji perbuatan lidah, tapi menunaikan janji itu tak hanya perbuatan lidah. Semua anggota tubuh kita dituntut untuk menunaikan janji. Kalau ditanya apalah yang paling ringan, yang paling ringan itu berjanji. Mengucapkan janji paling ringan. Apalah beratnya menggerakkan anak lidah? Kalau ditanya apa yang paling berat, menunaikan janji. Jauh bertolak belakang antara mengucapkan janji dengan menunaikan janji. Kata Nabi SAW, yang kedua, kalau kamu mampu menjamin 6 perkara ini, aku jamin kamu masuk surga. Yang kedua, wa aufu, kamu menunaikan janji. Tunaikan janji idza wa'adtum, ketika kamu berjanji. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji ini banyak macamnya. Ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada janji kita sesama manusia. Manusia ini banyak lagi, kepada keluarga, kepada istri, suami, kepada anak, kepada guru, kepada alim ulama, kepada murid, kepada orang-orang yang berada di antara kita, orang-orang yang kita berinteraksi sosial dengan mereka. Janji kita yang pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak ingat, mau tak mau, suka tak suka, janji itu sudah kita ucapkan dulu. Kapan? Ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika Allah mengambil janji kita. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Ketika itu kita berjanji, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi pada saatnya orang banyak mengingkari janji, dia sembah bukan kepada Allah, tak meminta kepada Allah. Saat itu dia katakan, antaqulu yaumal qiyamati, pada hari kiamat kamu katakan, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa ya Allah, kami tak ingat ya Allah, kami lalai ya Allah. Ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika orang tiap hari bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya dia sedang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kepada Allah. Tiap hari kita perbaharui janji ini. Berjanji, tapi seringkali lalai janjinya pada saat-saat tertentu saja. Saat salat kita berjanji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku ini ya Allah, dari sejak aku lahir sampai aku mati, dari mulai buka mata tadi sampai akan tutup mata nanti, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillah, hanya untukmu saja ya Allah.
Tapi ketika keluar dari salat mulai kita ingkar janji, hidup kita tak lagi untuk Allah. Sedangkan manusia saja kalau kita berjanji tak kita tepati marah. Kalau tak sesuai dia akan marah. Apa kata dia? Gombal, tak betul kan? Tak sesuai ucapan dengan perbuatan. Tahu-tahu janji kita itu bukan kepada manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala tak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Salat kita pada kenyataannya nampaknya diucapkan untukmu ya Allah. Salat wa nusuki, ibadahku ini semua untukmu ya Allah. Wa mahyaya, hidupku ini semuanya ku perjuangkan, ku laksanakan untukmu ya Allah. Wa mati-matiku pun untukmu ya Allah. Tapi pada kenyataannya na'udzubillah banyak yang tak sesuai dengan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Janji yang pertama perlu kita luruskan, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba, diajarkan Nabi setiap subuh kita ucapkan, setiap pagi. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku rela engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi, utusan Rasul yang membawa kebenaran kepadaku. Apa maknanya? Saat itu kita berjanji menjalankan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tapi ketika tak sesuai perbuatan kita dengan janji kita kepada Nabi, maka saat itu batallah jaminan dari Nabi SAW. Janji kepada pasangan hidup diucapkan ketika akad nikah, diambil dengan perjanjian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Mereka sudah mengambil janji yang kuat. Tanpa disebutkan kata ghaliz. Ghaliz artinya kuat. Sudah disebutkan di situ mitsaq. Mitsaq artinya perjanjian. Tapi ketika perjanjian yang kuat itu diambil, dibatalkan. Boleh jadi pembatalannya dengan tidak memberikan nafkah yang layak. Boleh jadi karena tidak membawa ke jalan yang benar. Janji seorang laki-laki ketika Allah angkat dia sebagai pemimpin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Dia menunjukkan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ditujukan untuk laki-laki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Ahli di situ adalah anak dan istri. Wa ahlikum nara, dari api neraka. Ini janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sesama manusia, dan saat itu yang dia janjikan untuk dia ajarkan, dia bawa kepada jalan Allah adalah anak dan istrinya. Ketika itu lalai, dilupakan, tak ditunaikan, maka saat itu manusia tak menunaikan janjinya. Janji pemimpin kepada rakyatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kamu menunaikan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu menerapkan hukum, maka hukumnya dilaksanakan dengan adil. Ini janji pemimpin kepada rakyatnya. Ketika dia tidak tunaikan amanah pada tempatnya, tidak pula dia laksanakan hukum pada tempat yang adil, maka dia tak menunaikan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para muhajirin yang dimuliakan Allah, tak ada manusia yang bebas daripada janji. Selama dia baligh, berakal, diberikan Allah kesempurnaan fisik dan akal, maka sesungguhnya dia berada dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika janji ini tak ditunaikan, maka masuk dalam yang kedua, berarti dia membatalkan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mari kita renungkan, ketika mulai lalai melaksanakan janji, maka kita ingat bahawa sesungguhnya kita tak hanya sedang mengkhianati orang yang kita sudah janjikan, tapi saat itu kita sedang membatalkan jaminan Nabi untuk masuk ke dalam surga. Aku jamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atman lakumul jannah, aku jamin kamu masuk surga, tapi dengan syarat 6 ini dilaksanakan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa addu idza tumintum. Wa addu, tunaikanlah, laksanakanlah. Idza tumintum, kalau kamu diberi amanah. Kalau kamu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah sebagaimana mestinya. Laksanakanlah sebagaimana yang semestinya untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, yang ketiga ini kalau kita tengok tak lepas dari amanah. Amanah ini pun jenisnya banyak. Ada amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ada amanah yang dititipkan Allah dalam bentuk harta. Harta itu amanah.
umur itu amanah, ilmu itu amanah, jabatan itu amanah. Orang beriman dia tak akan pernah menyia-nyiakan amanah. Apa sebab? Karena dia tahu bahwa amanah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Iman, amanah, aman itu diambil dari kata yang sama. Iman, percaya, alif, mim, nun. Amanah, alif, mim, nun. Aman diambil juga dari kata yang sama. Apa maknanya? Kita baru bisa percaya kepada orang ketika kita titipkan amanah. Boleh jadi bapak berteman dengan seorang, bertetangga, orangnya baik, orangnya santun, ucapannya lembut, itu belum jaminan. Kapan baru dapat kita pastikan bahwa dia orangnya benar-benar jujur? Ketika kita titipkan amanah. Kita titipkan kunci rumah kita ke dia agak seminggu, kalau balik kita morat-marit isinya, maka tak sesuai dengan sifat amanah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seorang hamba tak cukup hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau hanya sekedar bersyahadat semua orang bisa. Apalah sulitnya untuk mengucapkan syahadat di mulut, tapi Allah uji. Bagaimana Allah menguji? Ada yang diuji Allah dengan ilmu, dia amalkan tidak. Ada yang diuji Allah dengan harta. Bisa tak dia tunaikan amanah? Ada yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan. Apakah dia tunaikan jabatan ini untuk jalan Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, kalau kamu sanggup melaksanakan enam ini, aku jamin kamu masuk surga. Atmanu lakumul jannah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tunaikan amanah. Wa addu idza tumintum. Kamu laksanakan, kamu tunaikan idza tumintum, ketika kamu dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok saat ini, baik zaman dulu maupun zaman sekarang, hanya saja semakin maju zaman ini saat ini, maka di situ pula lah ditunjukkan kita banyak disia-siakan amanah. Dan salah satu tanda kehancuran kata Nabi SAW ketika amanah disia-siakan. Suatu ketika datang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Nabi melanjutkan pembicaraannya sampai ketika selesai baru Nabi jawab. Mana yang bertanya tadi? Saya, kata yang bertanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah." Kalau suatu perkara, suatu amanah ditempatkan tidak pada tempatnya, fantaziri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menempatkan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahfazu furujakum. Jagalah kemaluan. Wahfazu furujakum. Menjaga kemaluan. Dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah masa kita sekarang, permasalahan klasik. Zaman boleh berganti, penduduk dunia ini boleh bertukar, usia dunia boleh menjadi tua, tahun berganti masa, tapi yang namanya permasalahannya itu saja. Masalah kemaluan, masalah kelamin. Banyak orang terjerumus, merusak nama baik akibat dari yang keempat ini. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu mampu, jamin. Kalau kamu mampu menjaga ini, maka aku jamin kamu masuk surga. Wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kamu. Dulu, maaf cakap, mungkin tak layak untuk disebutkan. Orang kalau mau berzina, banyak yang mesti dilewati. Komunikasi sulit, tertutup rapat, tradisi mengikat, banyak penghalang. Untuk zaman sekarang, orang mau melakukan perbuatan zina, sarana prasarana terbuka luas. Apa yang dia mau, maka kita lihat, kita baca di koran, kita lihat di televisi, pelecehan seksual dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang yang semestinya tak layak melakukan itu. Kenapa? Karena kesempatan yang terbuka luas, terbuka lebar. Apa yang bisa mengontrol manusia? Tak ada yang bisa mengontrol kecuali keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut karena dilihat orang, maka banyak tempat untuk berlindung dari mata manusia. Kalau takut karena dikontrol oleh alat, ada kemungkinan dia akan mati. Maka dalam Islam diajarkan kita tidak diawasi oleh alat, tak pula diawasi oleh manusia. Yang mengawasi kita adalah Dia yang la ta'khudhuhu sinatun
wala naum. Dia tak pernah mengantuk, dia tak pernah tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu disebutkan dalam ayat-ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang kita kaji subuh ini menekankan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita sanggup menjaga kemaluan, wahfazu furujakum, jaga kemaluan, maka saat itu kita sedang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kita saya tak mengatakan jamin 100%, untuk kita insya-Allah selamat, tapi untuk generasi yang akan datang, kita masih punya keluarga, anak-anak, keponakan, tetangga. Ini siapa yang mengontrol? Tak ada kontrol sama sekali. Kita hidup di negara yang bebas, semuanya bebas. Dari mulai tontonan, bacaan, pergaulan, bebas sebebas-bebasnya. Tak ada ikatan apapun. Oleh sebab itu diperlukan kontrol dari keluarga. Tak lain tak bukan hanya dapat diberikan kontrol oleh keluarga. Dididik dengan pendidikan agama, ditanamkan keyakinan yang kuat, kemudian tak pernah bosan menyampaikan kata-kata tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tak ada istilah saya sudah melimpahkan ke sekolah, saya sudah bayarkan uang sekolahnya, yang penting itu urusan. Oh, tak dapat dikatakan demikian. Kenapa? Karena pendidikan yang berkesinambungan, berkelanjutan merupakan kewajiban orang tua dan lingkungan. Saat ini orang tak lagi mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena dianggap atau takut dituduh mengintervensi keluarga orang lain. Inilah yang menyebabkan perbuatan mungkar merajalela. Kenapa? Tak lagi ada nahi mungkar dilaksanakan oleh orang banyak. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, wahfazu furujakum, jaga kemaluan. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang keempat disuruh menjaga kemaluan, yang kelima ini adalah waghaddu absarakum. Ghaddu, asal kata ghaddu pejamkan, tapi maknanya di sini tundukkan. Absarakum, pandangan, menundukkan pandangan mata. Semua berawal dari mata. Oleh sebab itu disebutkan bahwa oleh sebab karena dosa itu diawali dari mata, maka kita disuruh untuk menundukkan pandangan mata, tak memperturutkan selera mata. Kenapa? Berawal dari mata. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan poin yang kelima ini, kata Nabi SAW adalah waghuddu absarakum, maka tundukkan pandangan mata. Mata nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau kita mesti pandangkan dia. Tapi ketika kita hidup di zaman saat ini, kalau zaman Nabi saja yang perempuan saat itu menutup aurat, tak nampak auratnya, Nabi sudah pesankan waghuddu absarakum, tundukkan pandangan kamu. Apalagi di zaman kita sekarang. Mungkin tak hanya sekedar menundukkan pandangan, lebih daripada itu. Kalau bisa, kalau tak penting-penting betul, kita tak pergi ke tempat orang yang mungkin membuka aurat yang banyak, berinteraksi sosial dengan orang banyak. Kenapa? Karena akan terjerumus dalam perbuatan menggunakan pandangan tidak pada semestinya. Makanya dalam Islam diajarkan inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan disoal, semuanya akan ditanya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima ini dipesankan Nabi SAW adalah waghuddu absarakum, tundukkan pandangan mata kamu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau zaman dulu orang mungkin melihat langsung, tapi zaman yang canggih sekarang dengan kemajuan pengetahuan teknologi, kita tak lagi dihadapkan pada pandangan langsung. Boleh jadi orang melihat lewat televisi, internet, atau yang lain-lain dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka tak ada yang dapat membentengi itu selain daripada benteng agama. Tak keluar daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pengawasan manusia dengan penuh keterbatasan, manusia tak lagi sanggup mengawasi itu. Dipasang blok, ada yang lebih canggih daripada blok. Dipasang kamera CCTV, akan ada celah untuk mengalihkan itu. Maka satu-satunya pengawasan adalah pengawasan agama. Mesti kembali kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika muncul terlintas dalam hati untuk menggunakan nikmat Allah ini tak pada tempatnya, maka saat itu kita ingat hadis ini. Ketika kita laksanakan yang kelima ini, maka kita masuk dalam jaminan Allah. Tapi ketika kita keluar dari yang lima ini,
maka sesungguhnya kita sudah di luar jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuffu aydiyakum. Kuffu aydiyakum, tahan, jaga. Aidi, tangan kamu, jaga tangan kamu. Apa makna tangan di sini? Tangan tak hanya berarti yang kita pahami tangan yang kita tengok dalam bentuk fisik yang ada pada diri kita. Makna tangan di sini adalah kekuasaan. Jaga kekuasaan kamu, jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Kalau sanggup kita mengamalkan yang keenam ini, menjaga tangan tak menganiaya, menzalimi, mengambil, merampas harta milik orang lain, menjaga kehormatan orang lain, maka kita selamat. Kata Nabi SAW, wa kuffu aydiyakum, maka jagalah tangan kamu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini karena orang merasa dia punya kuasa, boleh jadi kekuasaan besar yang mutlak dalam bentuk jabatan, atau kekuasaan yang bersifat pribadi, kekuasaan di rumah, kekuasaan di lingkungan, atau kekuasaan pada diri sendiri, lalu menggunakan kuasa ini semaunya. Apa yang mau dia lakukan, dia buat. Maka dalam Islam diajarkan kekuasaan ini menjadi penghalang menuju surga Allah kalau dilaksanakan tidak pada tempatnya. Kata Nabi SAW, wa kufu aydiyakum, jaga, tahan tangan kamu. Oleh sebab itu ketika kita mau menggunakan kuasa ini, terlintas dalam hati kita, saya mau pakai ini untuk semau saya, maka ingat, saat itu kita sedang membatalkan jaminan Nabi SAW. Karena Nabi menjamin, kalau kamu mau melakukan 6 ini, sanggup kamu lakukan, adman lakumul jannah, aku jamin kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 6 perkara kalau kita dapat mampu laksanakan, insyaallah kita mendapatkan jaminan Nabi SAW. Kalau sudah 6 ni sudah kita laksanakan, lidah sudah kita jaga, mata sudah kita jaga, janji sudah kita tunaikan, maka insyaallah kita akan mendapatkan jaminan. Tapi kalau tidak, maka kita perlu merenung diri. Maka mudah-mudahan yang 6 kita kaji subuh ini dari riwayat Ubadah ibn Samit dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal mampu menjadi motivasi dan menjaga diri kita untuk mendapatkan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik dari diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan 6 poin yang menjadi jaminan Rasulullah ataupun hal-hal lain. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.